Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizur Rahman El Nurhadi. Saya mengajar mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Padamara, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023, program studi matematika di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Dengan nomor peserta PPG 2015 0299 7429 dan NIM PPG 2300 1039 2218 0099. Pada hari ini saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi syarat uji kinerja dengan materi menerapkan teorema yang berkaitan dengan lingkaran pada siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Padamara, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, kita berdoa terlebih dahulu, mohon kepada Yang Maha Esa supaya pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan juga kita diberikan kemudahan untuk mendapatkan ilmu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Debat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Baik, kelas 11 ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Sehat semua ya? Masih tetap semangat? Luar biasa ya, kelas 11 ya. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, yang pertama Pak Guru akan cek dulu kesiapan kalian ya. Sudah rapi semua ini ya? Sudah ya. Kalau ada meja atau kursi yang kurang rapi silakan dirapikan terlebih dahulu. Terus kemudian sudah bersih semua lingkungan kalian di sekitar kalian? Sudah ya, tidak ada sampah yang berserakan ya? Oke, bagus sekali. Nah, oke, silakan disiapkan alat tulisnya dan juga bukunya. Oke, baik. Nah, kemudian hari ini masuk semua? Masuk semua ya? Masuk semua, hadir semua ya. Luar biasa, kelas 11 ya. Dalam setiap pembelajaran matematika ini memang selalu hadir ya, luar biasa. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penerapan teorema Pitot. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh mengenai bagaimana kita menerapkan teorema Pitot, ya, untuk lebih fokus tentang apa yang harus kita capai dan tujuan pembelajaran apa yang harus kita capai, maka kita harus tahu dulu capaian dan tujuan pembelajarannya ya. Mungkin ada yang bisa membantu membacakan capaian dan tujuan pembelajaran apa yang akan kita raih pada kesempatan kali ini. Silakan. Oke, silakan Santi dibacakan. Capaian dan tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran. Di akhir fase F, peserta didik dapat menerapkan teorema tentang lingkaran dan menentukan panjang busur dan luas juri lingkaran untuk menyelesaikan masalah, termasuk menentukan lokasi posisi pada permukaan bumi dan jarak antara dua tempat di bumi. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat 1. Menyebutkan bunyi teorema Pitot. 2. Mencari panjang jari-jari lingkaran. 3. Mencari keliling lingkaran. Oke, baik. Terima kasih Santi. Capaian dan tujuan pembelajaran kita saya kira sudah jelas tadi disampaikan oleh Santi ya. Lalu kemudian pada kesempatan kali ini kita juga ada beberapa profil pelajar Pancasila yang akan kita capai ya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu kemudian yang kedua adalah bergotong royong dan yang terakhir adalah bernalar kritis ya. Lalu kemudian sebelum kita tadi sudah tahu ya rencana dan tujuan pembelajaran kita pada
kesempatan kali ini. Nah, pada pembelajaran yang lalu ya kita kan sudah mencoba untuk membuktikan teorema Pitot ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menerapkan teorema Pitot itu. Nah, kemudian kalau pada teorema Pitot yang asli itu atau bunyi teorema Pitot itu adalah bisa diterapkan dalam segi 4 yang sembarang ya. Nah, pertanyaannya adalah bisakah teorema Pitot itu diterapkan dalam persegi? Nah, ini akan nanti kita bahas ya. Lalu kemudian yang kedua, apakah lingkaran itu harus menyinggung persegi? Nah, kemudian yang terakhir, apakah segi 4 di luar lingkaran itu hanya berbentuk persegi ya, yang bisa diterapkan dalam teorema Pitot itu? Oke ya, itu. Nah, sebelum kita masuk lagi ke materi tentang teorema Pitot, alangkah lebih baiknya ya ini sebagai motivasi bagi kita mengetahui sedikit mengenai sejarah teorema Pitot ya. Jadi Pak Guru sampaikan bahwa teorema Pitot ini ya adalah dalam geometri ya adalah sebuah teorema yang berbunyi bahwa pasangan dari sisi yang berhadapan dalam segi 4 garis singgung memiliki panjang yang sama. Kemudian teorema ini dinamai dari seorang insinyur berkebangsaan Prancis yang bernama Henri Pitot. Ya. Lalu kemudian teorema ini dibuktikan oleh Henri Pitot, tetapi kebalikan dari pernyataan tersebut dibuktikan oleh matematikawan asal Swiss yang bernama Jakob Steiner. Nah, tadi sedikit sejarahnya tentang teorema Pitot. Nah, sekarang tentang penemu teorema Pitot itu ya. Jadi penemunya adalah Henri Pitot ya. Lahir pada tanggal 3 Mei 1695, lalu kemudian meninggal pada tanggal 27 Desember 1771. Dia adalah seorang insinyur hidrolik berkebangsaan Prancis yang merupakan anggota dari Akademik Sains Prancis pada tahun 1724 dan merupakan rekan dari Royal Society pada tahun 1740. Nah, tadi sudah kita tahu sedikit ya mengenai sejarah teorema Pitot ini dan juga mengenai penemu teorema Pitot ini yaitu Henri Pitot. Nah, sekarang untuk apa ya kita belajar teorema Pitot? Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi kita ya. Nah, salah satu manfaat dari kita belajar teorema Pitot ini adalah teorema ini dapat digunakan untuk menghitung keliling lingkaran ataupun luas lingkaran. Jadi kalau selama ini kita menghitung luas dan keliling lingkaran langsung ya ada lingkaran, kemudian di situ ada jari-jari atau diameternya, kita bisa langsung menghitungnya. Nah, ketika ada garis singgung, 4 garis singgung yang menyinggung lingkaran itu dan membentuk segi 4, ya kita tidak tahu belum tahu jari-jarinya, maka dengan teorema Pitot ini kita bisa menghitung keliling ataupun luas lingkaran ya. Dalam hal ini kita akan menghitung keliling lingkaran tersebut. Nah, baik. Sekarang kita akan mengorientasikan masalah ya. Jadi apa sebenarnya yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini ya. Nah, kalian bisa lihat di layar ya bahwa di situ ada gambar lingkaran dengan pusat A ya, dan di dalam persegi itu ada lingkaran seperti yang terlihat pada gambar itu. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, berlakukah teorema Pitot untuk kondisi seperti gambar di samping ya, maksudnya gambar yang terlihat itu. Lalu kemudian jika panjang DE adalah 6 cm, dengan menggunakan teorema Pitot tentukanlah keliling lingkaran tersebut ya. Nah, kemarin kita sudah membuktikan teorema Pitot dan kita tahu bahwa teorema Pitot itu bisa diterapkan di dalam di mana lingkarannya terletak di dalam segi 4 yang sembarang, tetapi pada kesempatan kali ini segi 4-nya berbentuk persegi. Apakah bisa diterapkan? Begitu kan ya? Nah, kita akan bahas pada kesempatan kali ini dan juga ini akan kita hitung ya lingkarannya mempunyai keliling berapa. Nah, oleh karena itu mari kita berdiskusi atau kita diskusikan
masalah tersebut ya. Tetapi sebelum kita berdiskusi, tentu kita akan membentuk sebuah kelompok ya. Jadi nanti kelas ini akan Pak Guru bentuk menjadi 7 kelompok ya. Dan masing-masing kelompok beranggotakan seperti yang terlihat itu ya. Saya bacakan, kelompok yang pertama itu adalah terdiri dari Hanindra, Rifa, Fiandika, Banu, dan Santi. Kemudian kelompok kedua ada Armelira, kemudian ada Fitolabi, ada Ervan, ada Rizky, ada Sinta. Kelompok 3 ada Daniel, ada Naila, ada Nurul, dan ada Rahayu. Kemudian kelompok 4 ada Tri Febri, ada Krishna, ada Sinta Nur Aini, ada Amanda, Yusuf, Yogi, Vina. Kemudian kelompok 5 ada Alan, Eva, Agatha, Ainun, Anggit, dan juga ada Anjar. Kelompok 6 ada Anis, David, Faren, Herliani, Niko, dan yang terakhir ada Octavia Ramadhani, Putra Adi, Septo, Siva, dan Rumi di kelompok 7 ya. Baik, tadi sudah dibentuk kelompoknya, anggotanya sudah tahu ya kalian semuanya. Nah, silakan kalian berkelompok menurut kelompok tadi, lalu kemudian kalian diskusikan lembar kerja peserta didik di situ atau LKPD yang sudah dibagikan di situ, kemudian nanti kalian diskusikan. Oke, silakan kalian berkelompok menurut kelompok yang tadi. Silakan Pak Guru beri waktu ya, silakan. Ya sekarang ya. Boleh silakan ya, misalnya digabung tidak apa-apa ya, silakan. Bang, kamu ke pantai? Yuk ke pantai. Berapa kali lah? Kapan ya? Hah? Baru lagi. Ayo ya tuh. Oke, sudah berkelompok menurut kelompoknya masing-masing? Oh iya, ini. Sudah ya? Hah? Baik, sebelum kalian melaksanakan diskusi berdasarkan kelompok tadi, ada beberapa aturan main diskusi yang harus kalian perhatikan ya. Yang pertama adalah aktif ya. Jadi nanti silakan kalian aktif dan proaktif ya, berdiskusi ya, kemudian saling menyampaikan pendapat. Kalian bisa menggunakan LKPD sebagai panduannya di situ, atau buku paket bisa juga, kamu bisa mencari literatur di situ mengenai teorema Pitot ini. Kemudian yang kedua adalah kalian harus bekerja sama. Tentu saja ya, tujuan dari kalian dikelompokkan kan harus supaya kalian bisa bekerja sama ya. Bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang ada pada LKPD tersebut. Dan yang terakhir adalah kalian harus bertoleransi dan saling menghargai ya. Jadi mungkin dalam satu kelompok ada yang mempunyai pendapat berbeda ya, kalian harus saling menghargai. Siapa tahu pendapat dari teman kalian itu adalah betul adanya, gitu ya. Baik, setelah kalian tahu aturan main diskusinya ya, yaitu aktif, bekerja sama, toleransi, dan saling menghargai, silakan langsung saja kalian kerjakan LKPD yang ada di hadapan
kalian mengenai masalah yang sudah tadi kita cermati bersama. Ya, silakan. santai aja. Aku bilang enggak santai. Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya. Apa? Ya, santai aja. Pasti lari. Gimana, Bi? Kenapa? Antara garis BC dan garis singgung BE berpotongan di I. Membentuk apa ini? Garis singgung BC dan garis BE. Ya, membentuk apa? Siku-siku. Ya, jelas bahwa antara garis BC dan garis singgung BE berpotongan di I. Ini maksudnya berpotongan di sini membentuk siku-siku. Ya, siku-siku. Terus kemudian kemudian apa? Dari sini kita ketahui bahwa AIB dan AFB adalah segitiga. AIB ini ya, dan AFB adalah segitiga siku-siku. Ya, siku-siku. Terus kemudian dengan hipotenusa atau sisi miring yang sama, yaitu apa? Sisi miringnya apa di sini? Sisi miringnya apa? Ini segitiga AIB dan segitiga AFB, sisi miringnya apa? AB ya, atau BA. Oke. AB atau BA. Nah, maka apa? Ini kesimpulannya apa? Bagaimana, Pak? Apa sih ya kemarin ya? Dan Indra, ada masalah? Nah, bisa pakai ya. Coba jelas bahwa antara garis PC dan garis singgung BE berpotongan di membentuk siku-siku. Ya. Nah, sisi miringnya sama kan? AIB dan AFB adalah segitiga. AIB dan AFB adalah segitiga siku-siku. Oke, siku-siku. Siku-siku. Dengan hipotenusa atau sisi miring yang sama, yaitu apa sisi miringnya? AB. Oke. AB. Terus, nah apa ini kesimpulannya di sini? Sebelum menuju kesimpulan, jadi apa? Apa, Pak? Nah. Ya, berarti apa? Ya, Apa nih coba itu yang ke kamu bilang? IA sama dengan HF sama dengan R ya, sama dengan R. Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? IB sama dengan BF. Oke, sama dengan BF. Bagus. Terus selanjutnya nah, tadi kan sudah disimpulkan ya, IB sama dengan apa? BF. Nah, dari kesimpulan tadi, ya kan, maka kamu bisa menyimpulkan apa lagi selain IB sama dengan BF? Nah, FC sama dengan ya, dan seterusnya ya. Oke, silakan.
Oke, Abi gimana Abi? Ya kan? Abi karena ini segitiga siku-siku dan sisi miringnya sama, ya kan? AI sama dengan AF, ya. Maka apa? Ya tadi ya, berarti AI sama dengan AF. Iya, AI sama dengan AF. Ini kalau dalam lingkaran sebagai apa ini? AI dan AF apa? Jari-jari. Ya kan? Maka AI sama dengan AF sama dengan F. Ya, AI sama dengan F sama dengan R. Jadi apa? Jadi apa? Kesimpulannya apa? Hipotenusanya sama, ininya sama, sedangkan ini segitiga siku, maka apa tadi? Ini sudah sama, ini sama dengan ini ya. Terus hipotenusanya sama, sedangkan ini adalah segitiga siku. Maka satu sisi lagi yang sama apa? Nah, itu dia. BI dan BF sama dengan panjang DE 6, ya kan? AI maka sama dengan apa? Kalau di ruas garis DE, AI sama dengan apa? Apa? EH, ya kan? AI sama dengan EH sama dengan apa ini tadi? R kan? Nah, sama dengan R. Jadi HE sama dengan EH atau HL. Nah, jadi HE panjangnya berapa? 3. Iya, 3. Oke, dah ya. Nah, tinggal gitu aja. Nah. Nah, 2 PR kan? Berarti 2 kali pi. Oke, kali R-nya. Nah, tinggal gitu aja. 2 kali 2/7 dikali 3. Yang 2 angka saja di belakang 18,8. Nah, selesai, ya kan? Begitu Bang. Oke, sudah ketemu semua keliling lingkarannya? Sudah ya? Oke, bagus. Kalau sudah ketemu, ya, mari kita lihat ya. Jadi di antara 6-7 kelompok ini nanti akan mempresentasikan hasil kerja mereka dan nanti kita lihat bersama hasil kerja mereka. Apakah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam masalah itu atau tidak. Nah, adakah kelompok yang ingin mempresentasikan? Ada? Ya, baik, kelompoknya Vito Labi dan teman-teman silakan presentasikan Pak. Ya, kita beli flash dulu ya untuk kelompoknya Vito Labi. Oke, silakan langsung ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, hari ini ingin mempresentasikan hasil kerja kami dan ini nama saya Vito Labi dan teman-teman saya. Saya ASP Jadi yang pertama kita akan
segitiga AFB dan AFB adalah segitiga siku-siku dengan hipotenusa atau sisi miring yang sama, yaitu AB atau BA. AI sama dengan AF sama dengan adalah jari-jari dari lingkaran tersebut. Jadi bisa dibuktikan bahwa BF sama dengan BI. Berdasarkan pembuktian di atas didapatkan bahwa PF sama dengan BI, CF sama dengan CG, BG sama dengan DH, EH sama dengan DI. Langkah 2 akan dibuktikan bahwa BC plus ED sama dengan CJ ditambah BE. Misalkan segmen garis dari titik singgung ke perpotongan garis kita namakan BI sama dengan BF sama dengan B. CF sama dengan CG sama dengan X. DG sama dengan DH sama dengan Y. EH sama dengan EI sama dengan Z. Maka BC plus DE sama dengan BF plus HC plus DH plus HE dengan B plus X plus Y plus Z sama dengan X plus Y plus W plus Z sama dengan CG plus DG plus BI plus E sama dengan CJ plus BE. Jadi terbukti bahwa BC plus BE sama dengan CJ plus BE. Jadi termasuk BC plus EJ sama dengan CJ plus BE. Jadi di sini ada pertanyaan juga untuk jika panjang DS adalah 6 cm dengan menggunakan teorema Pitot, disuruh menentukan keliling lingkaran tersebut. Nah, di sini bisa dilihat bahwa AI sama dengan EH atau HE. Dia bisa disebut sebagai jari-jari dari lingkaran ini. Maka HE sama dengan, jika diketahui panjang BE adalah 6 cm, berarti HE sama dengan jari-jarinya itu 3 cm. Dan maka jari-jari lingkaran tersebut adalah 3 cm. Dengan di sini disuruh untuk mencari keliling lingkaran tersebut dengan rumus 2 dikali R, yaitu 2 dikali 2/7 dikali 3 yang hasilnya sama dengan 18,84 cm. Jadi bisa ditentukan bahwa teorema Pitot bisa menentukan lingkaran keliling lingkaran tersebut yang hasilnya adalah 18,84 cm. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Nah, dari penjelasan kelompoknya Fitolabi tadi, ya, berarti kita dapat menentukan ya, atau kita dapat menjawab 2 pertanyaan itu. Nah, berlakukah teorema Pitot untuk kondisi seperti di samping? Berlaku apa tidak? Berlaku ya, tadi sudah kalian buktikan ya. Lalu kemudian jika panjang DE adalah 6, berapakah keliling lingkaran? Berapa tadi? 18. Berarti betul ya kelompoknya Bi ya? Oke, berarti betul ya. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan di kampus untuk kelompok dari Fitolabi. Ya. Nah, kita sudah mengerjakan LKPD ya, dan kita sudah berhasil menjawab pertanyaan yang ada di situ, bahwa ternyata teorema Pitot juga berlaku untuk kondisi seperti yang ada di gambar itu, dan juga kita sudah berhasil menemukan keliling lingkarannya. Berapa kelilingnya tadi? 18,84 apa satuannya? Sentimeter. Gitu ya. Nah, kita sudah menyelesaikan LKPD, sudah presentasi. Nah, sekarang saatnya kita melaksanakan post test ya. Oleh karena itu silakan keluarkan gawe kalian. Ya, gawe kalian silakan dikeluarkan. Ya, lalu kemudian kerjakanlah soal
yang ada di form tersebut, kalian bisa melakukan scan form tersebut ya. Silakan di layar monitor itu ada barcode yang bisa kalian scan. Baik. Bisa? Bisa? Ya. Nah, oke. Terus. Ya, silakan kerjakan soal yang ada di situ. Saya beri waktu beberapa menit ke depan ya, silakan. Bisa? Bisa? Silakan kalian kerjakan soal-soal yang ada di link itu di kertas ya, lalu kemudian kalian unggah hasilnya ke dalam link yang sudah tersedia di situ. Nah, ini salah. Baik, setelah kalian selesai mengerjakan, silakan diunggah sudah ya? Oke, silakan. Ya, sudah diunggah semuanya. Baik, sebelum kita menuju pada bagian akhir pembelajaran kita, ya, silakan kalian kembali kepada posisi semula ya. Silakan menuju ke posisi semula. Baik, sudah ada di tempat masing-masing ya? Iya, Pak. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi ya. Refleksi dari pembelajaran kita tadi dari awal sampai dengan akhir ya, bagaimana kita menerapkan cara kita. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Mengapa? Coba sebentar, adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke, silakan baru. Yaitu menerapkan teorema Petot. Karena dalam pembelajaran matematika sebelumnya hanya menggunakan rumus, tapi pada pembelajaran kali ini menggunakan teorema. Ya, oke. Mas, jadi pada pembelajaran lingkaran sebelum-sebelumnya hanya menerapkan rumus saja ya. Tapi pada pembelajaran kali ini kita menerapkan sebuah teorema dan itu sesuatu yang baru ya. Baik, kemudian berdasarkan apa yang telah kalian pelajari, menurut kalian bagaimana penerapan teorema Petot ini? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya juga mungkin atau
pengalamannya. Ya, silakan Armela. Teorema Pitot bisa diterapkan dalam segi 4 berbentuk persegi ataupun segi 4 berbentuk sembarang. Ya, oke. Jadi teorema Pitot itu bisa diterapkan dalam segi 4 berbentuk persegi ya. Selain itu juga bisa diterapkan dalam segi 4 sembarang. Nah, kemudian menurutmu apakah penting mempelajari teorema ini? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Rifan. Penting Pak, karena dengan mempelajari teorema Pitot, kita dapat menghitung luas maupun keliling sebuah lingkaran. Ya, karena dengan mempelajari teorema ini kita bisa menghitung luas ya, luas dan juga keliling lingkaran ya dengan kondisi-kondisi yang sudah kita pelajari tadi. Nah, kemudian tantangan apa yang masih kamu temui ya dalam mempelajari teorema Pitot pada kesempatan kali ini? Dan bagaimana kamu akan berlatih untuk mengatasi tantangan tersebut? Ada yang ingin menjawab? Ya, silakan Agatha. Bagi saya menerapkan teorema Pitot itu adalah sesuatu yang baru bagi saya. Untuk mengatasinya kita bisa belajar lebih giat lagi sama mencoba terus-menerus. Oke, karena ini sesuatu yang baru, itu mungkin agak sedikit kesulitan ya. Tetapi dengan belajar terus tentu kalian akan bisa mengatasinya. Itu ya. Lalu kemudian apa yang akan kamu lakukan ya agar hasil belajarmu lebih memuaskan di masa yang akan datang? Ada yang mau memberikan? Oh, silakan, Anindra. Lebih bersungguh-sungguh dalam belajar serta mencari referensi di internet atau media sosial untuk menambah pengetahuan tentang materi yang sedang dipelajari. Oke, bagus sekali ya, lebih sungguh-sungguh belajar dengan memperbanyak referensi yang ada di internet ataupun yang tersedia di berbagai macam media gitu ya. Baik, terima kasih dan tepuk tangan untuk kelas 11 ya. Nah, untuk lebih lebih melancarkan kalian ya di dalam penerapan teorema Pitot ini ya, nanti silakan setelah kalian pulang ke rumah ya, barangkali sambil istirahat dan yang lain sebagainya, kalian sambil mengerjakan sebuah tugas ya, bisa dibuka bukunya, buku paketnya halaman 76 ya. Nanti silakan kalian buka halaman 76, kalian bisa kerjakan untuk lebih sekali lagi untuk lebih mendalami untuk lebih memperlancar tentang penerapan teorema Pitot ini dalam segi 4 berbentuk persegi ataupun berbentuk sembarang. Baik, terima kasih atas kerjasamanya kalian pada kesempatan kali ini. Pak Guru mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Barangkali kalian belum bisa memetik manfaat dari apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini juga ya, mungkin 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan atau 1 tahun, 2 tahun atau bahkan mungkin nanti ketika kalian sudah bekerja, sudah berkeluarga, sudah punya anak cucu barunya dari ternyata ini adalah peningkatan dari matematika ya. Baik, saya kira itu kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi tunggu untuk kelas 11.